Oke, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, ingat ada pertemuan sebelumnya, bahwa bilangan bulat itu terbagi menjadi dua. Ada bilangan positif atau plus. Yang kedua adalah bilangan negatif, min. Ibaratnya bilangan positif itu adalah misalnya gini, kalian tuh punya uang 5.000. Nah, kepunyaan kalian uang punya 5.000. Nah, kalau bilangan negatif itu adalah biasanya hutang. Negatif kan hutang, minus. Aduh hutang, misalnya abi gaduhan gaduh hutang ke warung 2.000, berarti dilamakannya min 2.000 gitu ya. Nah, ada nanti 4 operasi hitung bilangan bulat. Nah, ada 4. Nah, ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Kita akan bahas dulu. Nah, bagaimana nih penjumlahan dan pengurangan Nah, sub A-nya adalah yang pertama adalah positif ditambah positif. B, negatif ditambah negatif. C, positif ditambah negatif. Yang D, negatif ditambah positif. Nah, kalau misalnya penjumlahan, nah ada penjumlahan ya, ini penjumlahan. Kalau pada penjumlahan nih, kalau bilangan positif ditambah positif, maka nilainya akan semakin besar. Besar apa? Besar positif. Tetap bilangannya tetap akan menjadi positif. Nah, contoh 7 tambah 2 salah 8. 8 ditambah 4 10 ya. Lalu kalau misalnya bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka tetap hasilnya negatif. Karena sama seperti bilangan positif ya. Jika ya bilangan negatif dijumlahkan kembali dengan bilangan negatif, maka nilai bilangan negatifnya akan semakin besar. Ya. Misalkan saya punya grafik ya. Kalau mau pembuktian kita buktikan dengan garis bilangan 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Misalkan min 1 ditambah min 2. Kalau misal kita yang pertama, min 1 terletak di mana? Pertama tarik tuas dari 0 ke min 1. Min 1. Lalu setelah itu, nah
Setelah itu ditambah min 2. Kalau ditambah itu artinya nilainya ke kanan, harus memaju ya, nambah nilainya. Tapi karena di sininya negatif 2 berarti itu mundur ya, sebanyak 2 petak. Nah, berlaku sifat begini, tambah kali tambah, plus kali plus, plus kali min kali plus, min kali min plus gitu. Jika kedua antara opsi operasi dengan bilangan setelah operasi itu adalah sama, maka artinya dijumlahkan. Kalau misalnya di sininya positif, di sini negatif, itu beda ya. Kalau nambah, kamu punya utang 1.000 nih di sini, nambah lagi hutangnya, kamu nambah lagi hutangnya 2.000, berarti berapa? 1, 2. Jadi total kamu hutangnya adalah berapa? 3.000. Berarti min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3 ya, paham? Nah, bagaimana nih jika kalau ada operasi seperti begini ya, kita terapkan rumus seperti begini. Misalkan kata saya bilang tadi ya, kalau misalnya hutang berarti pengurangan. Upami misalnya boga berarti boga duit, berarti nambahan atau meuli deui, atau aya nu masihan, aya nu mere, kita tambahan nya. Misalkan min 2, kamu punya ini hutang, nah positif ke negatif dulu. Kamu punya 2 kue, kamu punya uang 2.000, tapi ditambah hutang sebanyak 3.000. Kalau ditambah hutang atau min 3, nah kita rubah bisa operasinya sama dengan min 2 kurangi min 3. Terang kumaha carana abdi terang. Ini mah pasti mau bisa dikurangan. Bisa. Kita gambar dulu grafik. Balik. Ya, min 3 kita ambil tengah 0 aja ya. 2 min 1 1 2. Nah, kita plotkan dulu dari 0 ke 2. Nah, karena di sininya kalau pengurangan artinya kalau dalam garis bilangan kita hitung mundur. 1 2 3. Kita dari tab 2 tarik ke sini. Maka hasilnya adalah min 1 ya, paham? Kalau beda lagi, saya gak akan hapus garis bilangannya biar mudah ya. Nah, kalau positif ditambah negatif itu tidak belum menentu apakah hasilnya positif atau negatif. Bisa jadi positif negatif aja. Di sini positif negatif. Ini. Nah, lalu kalau jika bilangan negatif ditambah bilangan positif itu hasilnya sama juga. Bilangan positif atau bilangan negatif tergantung. Kalau misalnya negatifnya lebih besar dibanding positifnya, hasilnya tetap negatif. Kalau positifnya lebih besar, maka hasilnya
positif ya, dibanding dengan bilangan negatif dari bilangannya gitu. Misalkan kita ke D, misalkan saya punya hutang 2.000 lalu dibayar, saya membayar uangnya 3.000, apakah ada kembalian enggak? Nah, kita plotkan dari 0, plotkan ke sini dulu, min 2. Lalu kalau ditambah, kalau di sini positif, maka hitungannya harus ke kanan. 1, 2, 3 titik. Lalu bikin lagi garis. Maka hasilnya adalah 1. Oke? Nah, dalam sifat penjumlahan bilangan bulat ya, berlaku sifat ada namanya komutatif, bisa ditukar ya. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau dapat dikelompokkan. Karena kalau penjumlahan pada bilangan yang bulat akan hasilnya tetap sama, beda dengan pengurangan. Nah, kita ke pengurangan ya, pengurangan bilangan bulat. Nah, masih berlaku ini ya. Di sini saya tinggal hanya ganti aja jadi pengurangan. Pengurangan. Nah, kalau pada bilangan negatif, ini kebalikan. Nah, pada sifat AB, jika bilangan positif itu bisa jadi satu, bilangan tetap positif. Yang kedua, jika bisa bilangan negatif jika ruas sebelah ininya lebih kecil atau dibandingkan dengan ruas ini. Kalau ruas ini lebih besar dan ini lebih kecil, maka ini hasilnya tetap positif. Begitupun dengan ini ya. Begitupun kalau misalnya di ruas ininya negatifnya besar, ininya kecil, maka hasilnya akan tetap negatif. Kalau ininya negatifnya kecil, ininya besar, maka hasilnya tetap positif. Nah, kalau ini nih, jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif, hasilnya positif dan bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan. Tadi positif tambah positif gitu. Nah, kalau bentuk D ini, jika bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka kamu misalnya punya hutang 1.000, hutangnya nambah lagi, maka tetap hasilnya tetap hutang, negatifnya akan kembali membesar. Berlaku ini negatif ditambah negatif sama dengan negatif gitu. Contoh, kita ke yang 1. Oh, ini yang contoh mah gini ya, nomor 1 pasti 7 dikurangi 2 berapa? 5 kan ya. Nah, kalau misalkan
Tadi 2 dikurangi 3. Kita pakai garis bilangan. Ya. Nah, kamu punya kelereng 2. Kamu punya uang 2.000. Tapi kamu ngutang ke warung. Berarti dikurangi 3.000. 1 2 3 ke sini. Jadi titiknya langsung, nah hasilnya jadi negatif 1. Ya. Lanjut. Nah, jika kalau misalnya negatif kurangnya negatif, tergantung. Bisa kalau misalnya min 5 dikurangi min 2, ya, berarti tetap ada negatifnya, tetap ada negatif. Karena ini sininya besar, lebih besar mana antara 5 dengan 2? Lebih besar 5. Angkanya kita lihat dulu. Kalau besar nilai, pasti lebih besar nilai min 2. Kalau dia dari angkanya saja 5 dengan 2, besaran yang mana? Besaran yang 5. Karena dari maka min 5 dikurangi 2 3, minnya tetap ada. Kalau beda lagi. Saya punya plot lagi, mau diplotkan lagi. Misalkan saya punya hutang 3.000. Tapi min 3 dikurangi min 5. Min 3. Nah, di sini berlaku rumusnya begini. Negatif ditambah positif. Ya. Berlaku negatif ditambah positif, bisa dirubah. Karena ininya negatif, ini negatif. Jadi kita ubah. Negatif dirubah jadi positif. Min 3 operasi itu untuk tambah. Ubah jadi tambah. Minnya hilangkan menjadi tetap positif 5. Kamu punya hutang 3.000. Kita plotkan. Kamu bayar 5.000. 1 2 3 4 5. Ada sisa enggak? Ada. Sisanya berapa? 2.000. Ya. Lanjut. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita ke sifat C yang negatif, positif ditambah dikurangi negatif sama dengan positif. Dikurangi negatif tetap positif. Artinya kamu dikurangi oleh hutang. Dikurangi oleh, artinya negatif positif kali dikurangi negatif itu pasti positif. Karena pada sifat ini positif jadi ada berubah dari positif kali negatif positif. Hutang, tapi hutang deui jadi 2. Misalkan gini, contoh, saya kasih contoh aja biar mudah.
misalkan 1 dikurangi min 2. Nah berlaku kalau misalnya nah di sini kita rubah operasi hitungnya karena apakah ini sama enggak. Kalau sama kita bisa rubah. Bisa dirubah, digabungkan negatif dari negatif jadi positif sama dengan 1 ditambah 2. Kita plotkan 1 ke sini titik. Kita buat garis bilangan. Nah, plotkan titik. Nah, ditambahan 2. Saat kita hitung 1 2. Bikin dari 1. Nah, hasilnya berapa? 3. Oke. Paham? Ya, kalau sudah paham, kita ke yang terakhir. Nah, negatif dikurangi positif. Jika kamu punya hutang, tapi kadang hutangnya nambah handai, tapi kadang di sini ditambah nih, maka hutangnya akan bertambah banyak. Misalkan kamu punya hutang 1.000, di hutangnya nambah handai. Nah, satu dikurangi min 1 dikurangi 1. Kalau sifatnya begini ada. Nah, kalau ini karena berbeda, itu hasilnya akan ini tetap bisa dirubah operasinya sama kayak gini. Berarti min 1 ditambah min 1. Min 1 boga deh hutang. Anjeun boga deh. Anjeun hutang 1.000 dan mungkin nambah deui hutangna. Nah, kita lihat 1, kita ke 1 dulu. Loh. Nah, udah. Setelah 1, karena di sininya kalau kurangi, kalau di dalam garis bilangan mundur lagi seberapa petak? 1 petak. 1. Berarti hasilnya adalah min 2. Ya. Oke. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye!